Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, di kali ini kita merupakan video section yang kedua. Yang kita tadi video pertama untuk di hari ini kita telah mengupdate ya video makro ekonomi ya, dan juga ini ada IHSG ya, dan juga saham-saham big bank lainnya. Nah, jadi untuk saat ini tentunya kita akan melanjutkan saham-saham yang mana itu telah di request oleh teman-teman kita di grup Trade with Iqbal sebelumnya, yang sempat saya ketunda udah 6 hari karena momen raya Idul Adha. Jadi di sini kita akan membahas itu ada saham Sola, PTPP, SMDR, Main, Cuan, TPIA, Ratu, dan juga CBDK. Nanti untuk di video ketiganya kita akan ada nanti kelanjutan 8 saham, itu ada INDY, Adaro, PTRO, Unik, For, Antam, Bumi, dan CTRA atau Citra. Nah, oke. Biar kita tidak kelamaan, kita langsung saja membahas bagaimana pergerakan 8 saham ini. Yang pertama, yaitu ada saham Sola yang hari ini ditutup menguat sebesar 2,20%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi. Sepertinya ini sahamnya diakumulasi terus oleh asing, dan apakah ini akan ada potensial untuk naik? Mari kita lihat dulu chartingnya bagaimana Sola ya. Untuk di Sola, iya. Nah, oke, Sola ini naik. Saham-saham berbahaya ini. Kenapa ini ada yang bisa masuk ke sini? Gorengan lagi nih. Sola. Ya, untuk teman-teman ya, terkhusus untuk di grup Trade with Iqbal, janganlah masuk saham-saham kayak gini ya. Ini karena udah mumpung di request, ya udahlah saya bikin aja nih. Ini market cap-nya ini berapa nih? Market cap-nya hanya 457 miliar, tidak sampai 1 triliun. Artinya ini beneran third liner atau saham-saham gorengan. Ya. Jadi second liner tuh dari 1 triliun sampai 50 triliun, saham blue chip 50 triliun ke atas, dan 1 triliun ke bawah seperti Sola ini merupakan saham gorengan. Ya, jauh-jauhin lah saham-saham kayak gini ya. Kalau memang jago scalping is okay gitu, tapi kalau enggak ya hati-hati gitu. Kalau kita lihat di sini curve action ini nggak ada sama sekali, cuma euro PS ya. Dia nggak pernah bagi dividen juga. Ya, nothing special lah untuk di saham Sola ini. Terus kalau kita lihat dari key stat di sini ya ada 2020 udah ada nih, nggak jelas nih. Terus kita lihat dari finance juga, ini di kuartal 1 2025 ini ada kenaikan ya. Jadi saham gorengan ini merupakan perdagangan aspal, jasa konstruksi, industri pengolahan aspal. Data sadar dan kasaksa penggandaan konstruksi memakai listrik gas uap. Berarti perdagangan aspal ya, yang mana ini sangat-sangat berhubungan dengan ya konstruksi, terutama untuk pengaspalan. FYI ya, yang berbahayanya teman-teman ya kalau saham-saham kayak gini, kita tahu bahwa untuk di ini PUPR ya, pekerjaan umum sama perumahan rakyat kan udah dipisah tuh, jadi tinggal PU-nya nih. Itu udah dipangkas dananya 80% akibat efisiensi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau teman-teman yang udah punya teman atau saudara yang ada kerja di PU ya, pasti ngerasain bahwa mereka lagi ngapain sekarang, nggak ada ngapa-ngapain karena anggarannya tuh udah dipangkas 86 triliun kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya. Akibatnya tidak ada perbaikan jalan, bla bla segala macamnya gitu kan, itu dari nasionalnya ya. Nah, berarti ini kan sangat nyambung nih sama Sola. Tapi saya nggak tahu nih apakah ini nyambung sama pemerintah atau hanya pure swasta. Tetapi ya namanya aspal udah fix, itu pasti ada nyambungnya sama pemerintah. Ya kalau menang tender, tapi saya nggak tahu lah ini ya, apakah ini ada ekspor, I don't know gitu. Intinya ini gorengan udah cukup. Kalau kita lihat di sini shareholdernya di sini malah gak ada penjelasannya berapa ini masyarakatnya, ada berapa nih, 19%, normal gitu. Ini IPO listing data 8 Mei 2024, baru setahun ya. Oke lah, kita lihat chartnya 8 Mei. Nah, saham-saham kayak gini mau dibeli, aduh.
Ini udah flat ya. Berapa lama nih dia flat nih mendatar nih? 262 hari atau hampir 1 tahun ini flat pergerakannya. Saya walaupun saya tetap analisa ya teman-teman ya, saya saranin jangan masuk lah gitu. Yang nonton ini jangan masuk. Kalau yang udah terlanjur masuk ya carilah posisi exitnya lagi. Ini kita cari dulu lah untuk area di mana posisi. Nah, posisi resisten, posisi supportnya. Style ini kok ya nih. Ntar ya, oke, 10%. Nah, ini merupakan area support ya untuk di saham Sola. Nah, kalau udah kayak gini ya, kalau dia normal, saya lebih suka ini dibawa banting, dibawa turun dulu lah setelah dia sideways seperti ini ya. Nah, kan dibawa naik nih, sideways. Saya lebih baik dibawa turun dulu ya. Dia bertahan di sini, kembali baru melanjutkan ke naikannya. Itu saya lebih suka kayak gitu. Cuman kalau ada pola-pola gorengan ini tergantung suka-suka bandarnya lah, mau ngapain ya kan, mau dibawa goyang dangdut atau apa gitu ya, suka-suka bandarnya lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang ini bisa potensiali kembali naik ya setelah dia melakukan penurunan atau dihajar naik ya sesuai kemauan bandarnya ya teman-teman, bisa ini untuk berekspektasi harganya ini bisa melanjutkan kenaikan di harga 180 atau kalau di bawah ini dapat profitnya itu sekitar 46%. Nah, mungkin teman-teman pengen cuan instan ya, oke nggak apa-apa. Cuman hati-hati kalau sekalinya dibanting ke bawah, dibawa mendatar lagi di harga 50 ya. Bahkan di bawah 50 hati-hati. Kurang melirik sebenarnya di sektornya, kurang bagus dengan posisi yang udah saya bilang tadi ya secara fundamentalnya. Oke, jadi jangan masuklah teman-teman. Ini ya request nih mungkin nyangkut nih atau pengen profit instan nih. Kita lanjut ke saham yang kedua yaitu ada PTPP. Bentar teman-teman. Sorry. Saya belum pindahin ternyata nih. Ya, nih saham Sola tadi kenaikannya 2,20%. Asing di sini akumulasi terus. Sorry ya, ini saya layarnya kan saya ada 2 nih, lupa saya pindahin. Nah, oke, ini untuk Sola ya. Intinya untung gorengan nih. Jadi teman-teman konsennya nggak terlalu fokus lah ke saham-saham Sola nih. Oke ya, nih ya. Kita lanjut ke saham yang kedua yaitu ada PTPP. Kalau kita lihat di sini ada kenaikan sebesar 5,38%. Di sini asing ternyata ada akumulasi terus. Di sini juga ada 14 juta, hanya 1 juta ini distribusinya kemarin. Kayaknya oke nih dari segi flow-nya. Tapi kalau kita lihat dari ini crop action-nya apakah lagi musim dividen sehingga ini diakumulasi terus oleh asing, tentunya harus kita lihat dulu. Nah, di sini untuk pembagian dividen terakhir itu 2020 ya, dia nggak ada harapan lah ya. Kita call kayak gini ya udah kita langsung ke chartnya bagaimana kondisi saham PTPP atau kawannya saham dari SMGR. Ini PTPP ini udah pernah kita bikin dulu. Ini bukan bikin di YouTube, nggak salah saya, ini waktu itu ada di Instagram. Kan saya ada highlight Ama Ask Me Anything, tanya saya apa saja. Yang pertama kali ada yang nanya tentang pergerakan PTPP. Saya bilang ini PTPP kemungkinan kalau dia misalnya ada yang ngelakukan rejection ya ini bakalan turun dulu ke 3.608 baru lanjutin kenaikannya di harga 838 hingga di 486. Artinya sesuai proyeksi saya, cuman kalau teman-temannya itu nunggu di bawah nggak kejemput. Tetapi kalau teman-teman yang kemarin yang nanya itu di harganya dalam ini pastinya udah profit dong nungguin saya ini 8% hingga di sini 20% untuk di saham PTPP. Tapi case-nya ini kan baru request nih ya.
Teman-teman di sini kan baru request nih. Nah, di sini ada akumulasi terus. Ya, kalau udah kayak gini modalnya teman-teman ya. Tentunya kembali lagi, ini apakah dia bisa bertahan di area resistennya yang ini? Ya. Nah, ini dulu lah. Kemarin kan dia ini ngebikin cobak nih, dia keluar nih. Ini satu kali ya, gagal ditembus. Akhirnya dia nyoba yang kedua. Yang ketiga, kan belum ada confirm. Pasti banyak yang ngebeli di sini. Ah, ini harapannya kan bisa pullback nih, nanti lanjut di sini baru lanjut naik. Masalahnya teman-teman, kalau pengen konfirmasi ya, biar nggak kena fake out kayak gini, itu tuh jangan dibelinya di sini satu hari tuh, belinya tuh di hari kedua atau hari ketiga gitu. Akhirnya teman-teman kan kena fake out, dar jatuh. Saya rasa ini kemarin banyak yang beli di pucuk ini misalnya. Oh ini kayaknya berhasil nih, pullback. Ah, rupanya kena minus 5%. Itu trik atau psikologis yang teman-teman para trader awam itu nggak tahu gitu. Nah, di sini teman-teman ya, di sini saya ada playlist yang teman-teman bisa nonton lah. Ini Anissa Technical Tutorial Dasar atau Pemula, itu di bagian support dan resisten saya memberitahu bagaimana trik kita menggunakan taking profit 1, taking profit 2, taking profit 3, dan bagaimana cara kita memanfaatkan momentum pullback tadi. Nah, itu ya. Nah, untuk DPPTPP. Nah, kalau kayak gini kan belum ada nih area konfirmasinya. Saya hapus dulu dong. Nah, yang penting ini bagaimana PTPP dia bisa bertahan di sini besok ya, atau kedepannya dia harus bisa bertahan di sinilah. Dia break, dia pullback, baru kita cari nanti kemana sebenarnya arah saham PTPP ini ya. Nah, kalau saya ngelihatnya ini ya teman-teman, ini PTPP seandainya masih bisa melanjutkan kenaikannya dengan normal ya, tentunya kita harus bisa mencari posisi di mana untuk area taking profit sebaiknya itu ya. Nah, tentunya untuk target realistis kita ini bisa di 575 sama ya di tengah inilah. Ini saya pindahin dulu nih 575. Nih, nah kita cari nih area tengahnya di mana. Seperti biasa di kotak GAN. Nah, 575 hingga di ya. Nah, 540 hingga 575. Kita hapus dulu. Ini juga. Dan ya, kayak gini lah gambarnya. Dengan syarat PTPP harus tembus dulu di sini. Dia tembus dulu, pullback, bertahan ya, dengan flow asing yang ada terus. Baru kita beli. Profitnya masih bisa menggunakan yang udah saya bikin ini di 540 hingga di 575. Itu syaratnya. Kalau enggak, boom. Ini masih ada area yang bisa ditembus. Ya, hati-hati ini buat teman-teman nih. Kalau dia gagal untuk pullback. Oke. Nah, ini untuk senario yang memang kalau ternyata asing tuh pada ngejual atau domestik ini pada brutal taking profit gitu. Itu untuk PTPP ya. Belum ada konfirmasi untuk masuk, tapi dari segi flow pergerakan oke, jadi bisa dipantau terus ya. Itu untuk PTPP. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada SMDR yang hari ini ditutup menguat sebesar 6,25%. Kalau kita lihat dari asing di sini udah mulai ada akumulasi 2 hari ini ya. 1 juta hingga 800.000. SMDR ya. Nah, untuk SMDR di sini apakah ada event spesial gitu kan? Karena kan lagi musim dividen. Dividen ini Agustus 2024, 30 Juni RUPS, 26 Juli, berarti 1 bulan ke depannya nanti Agustus 30 Juni. Kemungkinan ini dividen sekitar di tanggal 10 Agustus ke atas nih ya. Untuk dividen SMDR ini kecil-kecil, unyu-unyu, tapi oke lah, masih ada. Oke,
Kita lanjut ini untuk secara teknikal. Ini kan udah mulai reborn ya kan. Oke, ini dia udah mulai reborn. Dia mulai menunjukkan bahwa ya saya perkasa nih, saya dengan volume breakout ya gitu kan. Yang langsung kayak gini. Apakah ini ya SMDR masih bisa melanjutkan kenaikannya? Ya tentunya teman-teman kita harus bisa mengkonfirmasi lagi kemana nih arahnya SMDR ke depannya. Ya, saya lihat dulu lah ini bagaimana ini pergerakan untuk SMDR ke depannya. Nah, ini posisinya udah pas. Semoga saja ini SMDR ke depannya masih bisa melanjutkan kenaikannya ke sini. Nanti untuk range area terdekatnya dari SMDR ya. Nah, oke, teman-teman masih bisa stay profit itu sekitar 14%, atau kalau dia mau dibawa turun dulu atau pullback itu bisa profit sekitar 19%. Nah, yang penting ini untuk SMDR ini jangan sampai dia itu jatuh di bawah ini. Ini area supportnya ya. Itu yang perlu diperhatikan lagi bagi teman-teman. Nah, oke. Nah. Oke, ini untuk SMDR ya. Masih sama posisinya. Semoga ini kedepannya masih bisa di apa namanya ya, diajak kerjasama lah. Melihat kondisi di sini asing udah mulai ngebuy ya, berarti kan 2 hari ini udah mulai naik di satu, and then kedua ini gede, ditambah domestik yang naik. Seharusnya ini kalau memang sehat dibawa turun dulu lah, polanya masih seperti ini. Kayak gini lah nanti dibawa turun ya. Tik baru dia melanjutkan kenaikan, dan ini merupakan area supportnya di 2708. Itu SMDR ya. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya, yaitu saham yang keempat. Ada saham Main yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 2,72%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi selama 3 hari. Untuk Main. RUPS 10 Juni dividennya kayaknya nggak ada lah. Kayaknya RUPS-nya cuma sekedar ngobrol ngopi-ngopiin aja nih. Pesan americano ya. Terus pesannya tuh ada espresso bagi yang kuat. Nanti ada yang latte. Ya macam-macam lah. Wine. Namanya aja saham wine. Memabukkan. Ini saham yang nggak salah saya di pabriknya di Bali ya. Saham miras ya, minuman keras. Bagi teman-teman yang muslim ya ini termasuk kategori yang non halal lah. Oke, untuk di saham wine. Ini grafik-grafik brutal nih guys. Kondisinya ini bandar nih. Tengoklah nggak jelas modelannya. Kalau kita lihat di sini ya, ini dalam bentuk fase burdening wedge ya. Cuman udah ngebentuk 3 kali fake out. Jadi kalau udah kayak gini ya saya lebih nggak suka nih, hati-hati nih. Makanya saya kalau rekomendasi saya nggak suka modelan gini. Karena apa? Fake out tadi yang ngebikin banyak para trader awam umum itu terkecoh. Nih 1, 2, 3, ini 3 kali fake out nih. No pullback. Nah 1, 2, 3. Jadi hati-hatilah teman-teman dengan pola kondisi saham yang seperti ini. Nah, kita coba dulu ya ini. Nah, ini jadi area resisten terkuatnya nih. Untuk wine. Oke, terus kita harus cari juga ini supportnya di sini. Nah, jadi wine ya. Kalau kita lihat dari secara jangka panjang ini kan masih dalam fase penurunan nih, ya. Seharusnya kalau kita lihat ini merupakan pergerakan yang sehat, ini bisa kembali naik. Cuman, apakah dia normal kayak gini atau dihajar dulu turun baru dia bisa kembali ke sini.
Karena ini merupakan pola descending triangle ya. Dia bakalan ada dua posisi nih. Yang penting kita lihat dulu lah flow-nya itu, kalau misalnya bagus itu ya ntar itu bisa membawa harga ini wine ke atas, ke sini. Perhatikan lagi flow-nya. Tapi ternyata kalau misalnya tiba-tiba ini wine dibuang ya kayak gini, itu hati-hati nih. Ini bisa jatuh ke bawah ya. Itu untuk wine, karena secara kita lihat ini udah lama kali ini dalam fase downtrendnya ya. Untuk dalam dekat ini ya tentunya menurut saya ini bisa kembali diangkat ke atas. Yang penting ini memasangkan stop lossnya dulu lah. Bisa lah main 13% gitu kan, atau 10%, nanti stop lossnya itu pasang di bawah ini ya kan. Sampai 5% atau 6% ini cukup lah gitu. Oke, itu untuk wine. Kita lanjut ke saham yang ke 5. Itu ada saham cuan. Bentar teman-teman. Udah nggak lama nge-record nih, rada pusing pula kepala saya. Untuk saham cuan nih, kita hari ini ditutup terkoreksi sebesar 7,39%. Kemarin udah pesta naik, tiba-tiba dihajar turun, panik. Asingnya mah gede banget nih ngejualannya, 225 juta. Aduh. Ini sebenarnya saham cuan atau saham boncos? Dar gitu kan. Udah nutupin gapnya, wajar lah dia turun kan. Cuan. Pembagian stock plate ya. Stock plate 9 Juli nanti. Oh. Ini 30 Juni 2025, masih lama untuk RPS-nya. Ya, ini untuk cuan. Kalau dari dulu ngikutin saya dari sini 6.875, saya bilang ini bisa taking profit di 7.625 hingga di 9.175. Kalau dulu ngikutin saya dapat 13%, dapat 36% profitnya. Ya untung-untung lah kalau misalnya lupa jual, ini bisa profit di harga sekarang itu 77%. Kalau ngikut saya dari dulu, yang udah kenal lama dengan saya. Nah, masalahnya yang baru masuk, gimana udah Bang Iqbal? Pertama, teman-teman ya, even ya ini gap ya is not 100% close all. Dia nggak bisa nutupin semuanya, masih ada sedikit nih. Ini gapnya di 13.525 sama ini, sama di 13.400, berarti ada sekitar 75 poin. Seharusnya ditutup dulu. Cuman namanya orang udah retail ya, jarang orang tahu teknik ini. Orang pada ngantri jual lah di sini, takut nanti nggak kesampaian. Nah, kira orang pada ngantri jual di sini ya, boom, harga langsung jatuh. Ini ngebentuk pola ya. Alhamdulillah, ini ngebentuk pola yang namanya tweezer top. Ini ngebikin harga cuan itu kembali jatuh. Nah, satu lagi. Kalau pengen masuk sekarang, teman-teman perhatikan lagi, di sini ada gap yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini hati-hati nih. Ya, ini ada gap. Di sini ada namanya tweezer top. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Nah. Lah, mana tulisannya nih? Nah, ini baru muncul. Oke. Ini perlu teman-teman perhatikan lagi ya. Kalau saya lebih baik nunggu dulu lah kembali ini di bawah. Nunggu dulu nanti ini kembali di bawah, nanti baru kita berharap ini ada pantulan. Seperti inilah. Nah, ini aja tas. Nah, oke. Hati-hati dulu nih untuk di saham cuan.
Kita lanjut ke saham yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Yaitu ada saham TPIA. Oh ya, untuk cuan hati-hati ya. Jangan masuk dulu. Kalau pengen nyangkut misalnya ya bisa ngantri lagi lah di bawah. Kita lanjut ke saham TPIA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,61%. Terus kalau kita lihat dari asing di sini ada distribusi sebesar 48 juta. Masuk, keluar, masuk, keluar. Berarti ini lebih banyakkan untuk di TPIA asingnya tuh pada ngebliknya. Karena isu Pak PP yang ngebikin TPIA ini sering diakumulasi. RUPS 11 Juni berarti belum ada pengumuman dividen. Apa saya ketik nih? Untuk TPIA kita udah lama bikin dulu, ini udah profit ya. Saya bikin waktu itu profitnya tuh di 8.025. Dari harga di sini di bawah ini dibawa turun saya bilang kan. 17% hingga 25% loh profitnya teman-teman kalau ngikut kemarin. Ya. Walaupun pasang SL tuh ini masih bisa di sekitar 10% masih aman nih. Nah, ini sama polanya seperti di saham cuan tadi ya, dengan adanya distribusi. So, gimana Bang Iqbal kondisinya kayak gini ya? Actually ya, pasti saya kembali turun ya, akan membentuk namanya pola double top. Ya. Jadi teman-teman nggak bisa masuk lah di sekarang kayak gini. Oke. Untuk saham cuan tunggu dulu lah. Karena di sini kan udah mulai ada distribusi nih dari asing. So, ini waktu tuh asing Mei tanggal 26 Mei 26 Mei akan asing ngejual harga turun. Sekarang asing ngejual lagi harga turun. Ya, so jadi ini untuk membentukkan pola yang bakalan sama lagi ya. Itu untuk double top patternnya TPIA, hati-hati jangan masuk dulu lah ya. Oke, kita lanjut ke saham yang ke-7. Ratu, nggak ada pergerakan sama sekali, asing masih akumulasi. Dan teman-teman yang selalu mengikuti channel YouTube saya yang Ratu, udah lama dong profit di saham Ratu. Oke. Untuk di saham Ratu, sudah profit di saham Ratu yang telah lama kita bikin proyeksinya di YouTube. Itu udah lama banget dari loss entry paling bawah. Dan kita telah profit di saham Ratu ya, teman-teman yang bagi ngikutin saya di YouTube itu sekitar 20 hingga 30% dari bawah kali di sini kita udah rekomendasi di YouTube ya. So, bagaimana ke depannya? Ya udah taking profit, ya udah TP. Ini kayaknya yang request ini baru masuk atau lagi bingung nih TP-nya di mana. Sesuai ini ya teman-teman. Ini saya rasa yang nanya saham Ratu ini yang tadi siang nanya lah. Bang, ini Ratu mau TP di mana? Sesuai proyeksi saya di sini dong. Udah TP. Saya taking profit di 6.925. Sekarang harganya di 6.950. Udah taking profit. Udah cukup. Kemana lagi Bang ke depannya yang bagi baru masuk? Dengarin ya kata saya teman-teman. Kalau udah kayak gini saya ngelihat dulu lah pergerakan dalam 1 minggu ini kemana. Bisa jadi turun lagi ke 6.550. Apakah dia bisa masih lanjut dengan akumulasi yang gede? I don't know. Ya. Yang penting saya udah profit dong. Taking profit di saham Ratu. Ya. So untuk saham Ratu ini spesial, kita udah taking profit. Udah gede 30% profitnya. Kita next ke saham yang selanjutnya. Jadi nggak ada proyeksi untuk saham Ratu kali ini. Ini udah 30% loh. Bagi teman-teman yang udah profit di saham Ratu, ya bisa lah kirim testimoninya tuh ke grup Trade with Iqbal atau saya ke pribadi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke saham yang terakhir. Yaitu ada saham CBDK yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,59%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi selama 2 hari ini ya. Ini gede juga 12 juta nih. Oke, kita lihat CBDK. CBDK ini ada event nggak? Dividen 5/25 Mei, ini udah payment date tanggal 10 Juni nanti. Sekarang tanggal 11. Artinya ini udah pembagian hari ini, makanya asing pada ngeblik ya. Yang ngebikin harga itu mulai naik.
Nah, CBDK teman-teman ya, ini sebenarnya bagi saya belum ada interestnya. Masih sama sebenarnya ini untuk membentuk dia polanya ya, descending ini. Sebelum ada konfirmasi ya, untuk di saham CBDK ini apakah dia bisa naik? Ya tentu saja dia bisa mengalami penurunan. Ya, itu untuk di CBDK. Cuman yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya lebih kuat feel-nya itu ke arah lebih naik. Kenapa? Yang pertama, di sini asing baru-baru ini udah rutin akumulasi dalam 1 minggu, 2 minggu ini. Kedua, ini merupakan saham yang kita tahu ya siapa yang punya, yaitu anak dari saham Pani. Yang notabene-nya itu yang influence nih saham orangnya ya namanya udah gede, otomatis domestik itu pasti bakalan rame, bakalan balik saham CBDK, ditambah asing ya, jadi perfect dance lah dia. So untuk di CBDK, kalau memang kejadian ini untuk di CBDK ini kita bisa profit ya sekitar 19%, atau di sini kita ngambil profit itu bisa 12%. Oke, itu untuk saham CBDK. Oke, selesai sudah ya. Ratu kita udah profit 30%. Ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang udah profit bisa lah kirim testimoninya, Bang, makasih ya Bang udah TP gitu di grup Trade with Iqbalnya ya. Oke. Ditunggu teman-teman yang profit di Ratu. Ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Ya, kayaknya videonya sampai di kedua inilah. Untuk video session ketiga besok saja lah ya. Karena saya lagi ada perlu, and then saya mau istirahat dulu, udah jam setengah 12 malam ya. Saya nggak kayak kemarin yang bisa kayak kalong hidup di malam hari, siang hari saya hibernasi. Enggak, saya udah ngerubahin pola hidup, saya udah mulai aktif member gym. Semenjak habis kecelakaan saya mulai gila lagi nih kerja, mulai riset, belajar segala macem gitu. Mungkin yang teman-teman ngikutin Instagram saya pasti tahu lah karakter saya itu seperti apa. Ya, teman-teman terima kasih ya telah menonton video saya ini. Jangan lupa like and then subscribe YouTube saya ini bagi teman-teman yang baru nonton. Kalau teman-teman yang pengen sinyal gratis ya, diskusi semuanya, request apapun itu, news kita 24 jam itu bisa join di grup Trade Iqbal. Sebelum kita pindah ke free Discord ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menekan link deskripsi video saya ini maupun di link deskripsi YouTube saya ini, teman-teman bisa langsung cek ya. Nah, ini grupnya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang pengen data-data makroekonomi update 24 jam di Instagram ya, misalnya sering stay itu ada di broadcast channel saya ini, Dukun Chambers Market Update ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih, jangan lupa like, aktifkan notifikasi bell loncengnya sehingga ketika saya ngupload di malam hari, siang hari, ataupun pagi hari ya, walaupun jarang ya, teman-teman bisa langsung nonton and then langsung cek, ya ini saya harus ngapain nih ya. Oh, Pak Iqbal ini bilang di jangan entry, saya nunggu bagusnya di bawah dulu. Oh, saya ini kayaknya udah masuk nih, taking profitnya di atas, berarti saya bisa nunggu juga gitu, atau masang entry-nya tuh di atas ya. Jadi teman-teman udah tahu harus action apa yang harus dilakuin ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Seperti biasa, salam gacor. Kasih like lah, jangan pelit dong.